Halo Sobat LBH Pers semua. Di kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang strategi mencegah dan menghadapi ancaman hukum dan kekerasan. Sebagaimana kerap kita jumpai, upaya kriminalisasi dan potensi ancaman kekerasan kerap menghampiri kerja-kerja pers. Karena itulah, memahami strategi untuk mencegah dan mengatasi ancaman terhadap para jurnalis menjadi sangat penting dan relevan. Sobat LBH Pers, ada sejumlah hal yang perlu dipahami dalam strategi mencegah dan menghadapi ancaman hukum dan kekerasan terhadap wartawan. Yang pertama, setiap wartawan perlu memahami resiko hukum yang dapat dihadapi. Setiap wartawan yang akan melakukan peliputan dan penulisan berita harus sadar akan resiko hukum yang berpotensi dapat terjadi kepada dirinya. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa terdapat berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang kerap menjerat wartawan dalam menjalankan kerja-kerja untuk publik. Terpenuhinya unsur pidana dalam ketentuan-ketentuan tersebut dirasa sangat mudah dan tidak jelas. Ketentuan-ketentuan tersebut membuat wartawan sewaktu-waktu dapat dikriminalisasi dan harus menghadapi potensi ancaman hukum. Resiko tersebut perlu menjadi perhatian wartawan. Yang kedua, wartawan juga harus memahami hak-hak hukum yang dimiliki. Untuk mengatasi segala macam potensi ancaman hukum yang terjadi, maka seorang wartawan perlu memahami hak-hak hukum yang dimiliki. Berikut adalah hak-hak yang setidaknya harus dipahami wartawan untuk mempersiapkan diri dari berbagai resiko hukum yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Hak-hak penting ini harus dipahami, seperti hak ketika ditangkap, hak ketika ditahan, hak ketika dipanggil sebagai saksi, hak ketika digeledah, hak ketika dilakukan penyitaan, hak saat penetapan tersangka, hak terdakwa, dan hak mendapatkan bantuan hukum. Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh wartawan apabila terjadi penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Pertama, pelaku penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan adalah aparat yang berwenang, yaitu pejabat Polri minimal berpangkat Ibda, pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, penyidik pembantu, dan penyelidik atas perintah penyidik. Kedua, pihak aparat yang berwenang wajib menunjukkan identitasnya. Ketiga, ditunjukkan kelengkapan surat-surat penangkapan seperti surat tugas, surat perintah penangkapan, dan surat tembusan pemberitahuan penangkapan kepada keluarga. Keempat, diperiksa tanpa tekanan, intimidasi, dan ditakut-takuti. Juga tidak boleh diperiksa dengan mendapatkan perlakuan siksaan dan kekerasan seksual. Kelima, menghubungi pengacara atau pendamping hukum, wajib didampingi pengacara yang dipilih sendiri atau disediakan bila ancaman pidananya di atas 5 tahun. Keenam, segera diperiksa oleh penyidik dan tidak dilakukan penundaan. Ketujuh, setelah lewat dari 1 kali 24 jam sejak ditangkap, maka demi hukum harus segera dilepaskan. Kedelapan, penggeledahan badan kepada perempuan harus dilakukan oleh aparat berwenang perempuan. Hal ketiga yang dapat dilakukan dalam strategi mencegah dan menghadapi ancaman hukum dan kekerasan adalah membentuk jaringan. Sangat penting untuk wartawan memiliki jaringan. Hal tersebut bertujuan agar ketika menghadapi kriminalisasi dan ancaman hukum lainnya dapat segera meminta pertolongan atau membangun rencana pembelaan dengan segera. Hal keempat yang bisa dilakukan oleh para jurnalis untuk mencegah terjadinya kriminalisasi dan ancaman kekerasan adalah menjalankan fungsi quality control, meliputi patuh pada kode etik jurnalistik,
berdasarkan fakta, cover both side, serta kelengkapan data dan verifikasi. Sobat LBH Pers, apabila langkah pencegahan telah dilakukan, namun tetap terjadi kriminalisasi dan kekerasan, apa yang harus dilakukan seorang wartawan? Berikut adalah sejumlah langkah yang bisa dilakukan. Pertama, membuat kronologi kriminalisasi dan atau kekerasan. Kedua, mendesak dipenuhinya hak-hak hukum. Ketiga, melakukan dokumentasi. Pada saat menghadapi kriminalisasi dan proses hukum, dokumentasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dokumentasi nantinya akan berguna sebagai bagian dari kronologi, membuat narasi pembelaan, dan kepentingan pembelaan pada saat proses peradilan. Bentuk-bentuk pendokumentasian dapat berupa pengambilan foto, perekaman video, perekaman suara, dan lain-lain. Perlu dipahami bahwa ketika melakukan pendokumentasian, wartawan harus memahami situasi sekitar. Hal tersebut bertujuan untuk melihat resiko-resiko yang mungkin terjadi selama melakukan aktivitas pendokumentasian. Langkah keempat adalah mempersiapkan bukti. Untuk kepentingan melakukan pembelaan atas kriminalisasi dan kekerasan yang dihadapi, bukti menjadi hal yang sangat esensial. Selain itu, bukti juga merupakan hal penting untuk melakukan pelaporan pidana atau mengajukan gugatan perdata. Kelima, mengamankan saksi. Saksi sebagai salah satu alat bukti merupakan elemen yang sangat penting baik dalam melakukan pembelaan maupun pelaporan dan atau mengajukan gugatan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga komitmen saksi, mengumpulkan keterangan dan bukti yang ada pada saksi, dan bahkan mengamankan saksi secara fisik. Hal ini harus menjadi perhatian karena beberapa sebab berikut, yakni 1. Saksi takut dan enggan berurusan dengan masalah hukum. 2. Saksi mengalami penyerangan atau pengancaman. 3. Saksi rentan disuap untuk tidak bersaksi. 4. Saksi berpotensi lupa detil kesaksiannya. 5. Mencegah saksi tiba-tiba berubah pikiran untuk tidak mau bersaksi. Langkah keenam, dalam menghadapi upaya kriminalisasi dan atau ancaman kekerasan adalah segera menghubungi Dewan Pers untuk meminta penilaian terhadap kasus yang dihadapi dan meminta Dewan Pers untuk menghadirkan ahli pers dalam proses peradilan. Ketujuh, menghubungi pendamping hukum. Kedelapan, mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan diajukan terhadap proses penyidikan yang diduga melanggar ketentuan hukum acara pidana seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Selain itu, permohonan pra-peradilan juga dapat diajukan untuk ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kesembilan, membuat laporan pidana. Ada kalanya untuk menghadapi berbagai bentuk kriminalisasi dan ancaman hukum terhadap seorang wartawan adalah dengan membuat laporan pidana kepada pihak kepolisian. Tentunya banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan sebelum membuat laporan kepada pihak kepolisian. Kesepuluh, menggugat secara perdata. Gugatan yang dilakukan dapat ditujukan kepada orang per orang, aktor negara maupun aktor non-negara. Dasar gugatan dapat berupa kerugian yang dirasakan baik secara material maupun imaterial. Selain itu, pihak aktor negara dapat digugat secara perdata bukan hanya karena tindakan aktifnya,
melainkan juga karena tindakan pasifnya tidak melindungi wartawan dalam melakukan kerja-kerja pers. Ke-11, mengadukan kepada institusi pengawas. Apabila dalam proses pembelaan, pelaporan, atau gugatan terdapat pihak-pihak institusi negara yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka dapat diadukan kepada lembaga atau institusi negara seperti pihak atasan langsung, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Ke-12, melakukan kampanye pada aspek hukum. Tujuan dilakukannya kampanye pada aspek hukum adalah sebagai bentuk kontranarasi jika terdapat narasi salah atau bahkan cenderung menyudutkan untuk mengklarifikasi serta menyampaikan fakta hukum yang terjadi dan menggalang dukungan publik. Hal-hal yang penting diperhatikan adalah kronologi, fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang relevan dan memungkinkan untuk disampaikan kepada publik, dasar hukum, analisis hukum secara singkat, padat, dan jelas, hak-hak hukum, tuntutan, dan pernyataan sikap yang diambil. Kampanye pada aspek hukum dapat berupa seruan atau pernyataan sikap di berbagai media sosial, infografis, siaran pers, penulisan opini di media berita, dan berbagai media lainnya. Baiklah Sobat LBH Pers, demikianlah pembahasan kita kali ini dalam mencegah dan menghadapi ancaman hukum dan kekerasan yang sangat mungkin terjadi dan menimpa para wartawan. Saya Ade Wahyudin, sampai jumpa.